Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Anggun Cayaneng Pramesti dari kelas A semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tujuan saya membuat video PPT ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan saya juga mendapatkan materi yaitu dasar dan tujuan pendidikan Islam. Jadi, sekarang mari kita simak videonya. Apa sih pendidikan Islam itu? Sebelumnya, kalian juga harus mengerti arti pendidikan itu. Pendidikan merupakan suatu proses generasi muda untuk dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif. Lalu, apa arti pendidikan Islam itu? Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Selanjutnya, apa itu tujuan pendidikan Islam? Tujuan pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa dan mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Menurut Asma Hasan Fahmi, tujuan akhir pendidikan Islam dapat diperinci menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan keagamaan. Yang kedua, tujuan pengembangan akal dan akhlak. Yang ketiga, tujuan pengajaran kebudayaan. Yang keempat, tujuan pembicaraan pribadi. Selanjutnya, dasar pendidikan Islam. Secara bahasa, dasar adalah asas, pondasi, pokok, atau pangkal segala sesuatu, atau juga bisa disebut pendapat, ajaran, dan aturan. Lalu, secara umum, dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan, maupun pelaksanaan pendidikan. Dasar-dasar pendidikan Islam dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu yang pertama, dasar dari segi hukum. Dasar pelaksanaan pendidikan Islam berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar hukum formal itu sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, dasar ideal, yang artinya dasar dari falsafah negara, Pancasila, sila pertama. Yang kedua, dasar konstitusional, yang artinya dasar negara NKRI yang bersumber dari UUD 1945. Yang ketiga, dasar operasional, yaitu yang terdapat dalam TAP MPR nomor 4 MPR 1973 yang kemudian dikokohkan dalam TAP MPR nomor 2 MPR 1978. Lalu yang kedua adalah dasar dari segi religius, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hadis. Hadis ialah perkataan, perbuatan, ketetapan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah sumber ajaran Islam setelah Al-Quran dan hadis. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar semua.
Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.